Habib Ahmad bin Umar Asyadri wa jami'i syurah al-yaqdil nafis al-muhasyin al-syurah wa masyayikhihim wa talamidatihim marhidin anhum wa jamil ulama wal awliya usalihin wa mu'alifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliyatil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutu wujubis salati, menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya salat. Di sini sebutkan ada sittatun, ada 6. Pertama al-Islam. Ini syarat untuk semua ibadah. Tidak ada ibadah yang sah dari orang yang tidak beragama Islam. Gitu. Wal bulughu, balik. Sobi tidak wajib, walaupun sah kalau tamyiz. Wal aklu, berakal, artinya tamyiz. Berakal di sini maksudnya tamyiz, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Ini syarat ini. Ini juga syarat untuk semua ibadah. Tidak ada ibadah yang sah dari orang yang tidak berakal atau tidak tamyiz. Kemudian wan naqa'u anil haidhi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Kalau dalam haid dan nifas haram untuk salat. Dan kemarin sudah disinggung, apakah boleh qadha orang haid dan nifas? Menurut Imam Ibnu Hajar haram. Jadi salat yang ditinggalkan ketika masa haid dan nifas itu haram untuk diqadha, ya. Haram untuk diqadha. Kalau Imam Romli itu makruh, tidak berpahala. Jadi diqadha itu makruh. Sah tapi tidak berpahala. Imam Ibnu Hajar haram. Kemudian wa bulughud dakwah, sampainya dakwah pada mereka. Ini baru wajib salat. Hatta Islam itu untuk orang itu ketika tidak beragama Islam nanti disiksa di akhirat, syaratnya harus bulughud dakwah, sampai kepada dia dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya salat, hatta Islamnya sendiri ada syarat ini. Makanya ada, kita kenal istilah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang yang hidup di masa di mana dia jauh dari bi'tsah Nabi sebelumnya atau tidak tercakup oleh bi'tsah Nabi sebelumnya dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang Arab jahiliyah itu. Itu mereka yang mati dalam keadaan tidak mengenal Allah, itu tetap masuk surga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Mereka tetap masuk surga. Jadi orang-orang Arab yang tidak mengenal Allah sama sekali, karena memang tidak tercakup dakwah para nabi dan belum nututi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya termasuk ahlul jannah. Berdasar dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sebelum kami utus seorang rasul. Lah orang-orang jahiliyah itu, Arab jahiliyah, belum tercakup oleh dakwahnya Rasul, maka tidak akan diadab oleh Allah. Lah terus siapa masuk surga? Dites dulu apa enggak? Khilaf Ahlussunnah wal Jamaah yang muktamad tanpa dites. Sebagian pendapat mengatakan dites dulu, suruh masuk neraka. Kalau nurut, tidak kepanasan. Itu ada yang mengatakan dites. Yang muktamad tidak usah dites. Nah, ini berlaku untuk apa? Umumnya ahlul fatrah, kecuali beberapa orang, walaupun dia hidup di masa jahiliyah, tapi ada nas hadis yang menjelaskan kalau dia akan dimasukkan neraka, maka dia masuk neraka. Seperti Umrul Qais. Umrul Qais ini jahiliyah dia, yang sering kita dengar syairnya di ilmu lughah ya. Kalau belajar nahwu, shorof, balaghah, sering mendengar nama Umrul Qais. Ini Umrul Qais ini ada nas hadis menjelaskan bahwa dia nanti akan menjadi pemimpin para penyair menuju jahanam. Umrul Qais hamilul liwa'i syu'ara ila jahannam. Itu. Karena memang syairnya purno-purno.
Jadi syairnya Imrul Qais itu kalau ndak porno seputar khomer. Jadi syairnya muter-muter di situ. Kalau ndak khomer ya porno. Nah, makanya ada nas hadis menjelaskan dia masuk neraka. Sebenarnya dia termasuk ahlul fatrah, harusnya nggak disiksa, tapi ada nas hadis kita katakan dia termasuk ahlun nar. Begitu juga Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini hidup di masa jahiliyah, tapi dia nanti akan masuk neraka. Kenapa? Dia yang ngajari orang Arab nyembah patung. Sebelum-sebelumnya ada orang Arab nyembah patung itu, nyembah berhala itu. Ya ini yang ngajari Amr bin Luhai. Nah, ini menurut sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan ini yang dipilih oleh para salaf dari Sa'd al-Ba'lawi. Jadi semua ahlul fatrah itu masuk surga kecuali beberapa orang khusus yang ada nas dia masuk neraka. Nah, ada sebagian ulama yang lain, ahli sunnah yang lain, seperti Syekh Sawi dalam Hasyiah Tafsir Jalalain dan beberapa ulama yang lain mengatakan enggak ada pengecualian, semua ahlul fatrah masuk surga. Hatta yang ada, hatta Imrul Qais, hatta yang lain-lain itu, tetap dia akan masuk ke dalam surga, tidak dimasukkan neraka. Kenapa? Dia ahlul fatrah. Loh, hadis-hadis tadi ini gimana? Hadisnya hadis ahad, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mutawatir, gak kuat. Mutawatir itu qat'i, ahad itu dhonni. Dalil dhonni tidak bisa mengalahkan dalil qat'i. Nah, nanti dibelajar kalau ada pelajaran usul, insya Allah dijelaskan apa maksudnya qat'i, dhonni. Ini secara global saja begitu ya. Nah, ini ahlul fatrah seperti itu. Orang yang belum nututi dakwahnya Rasulullah SAW dan tidak tercakup oleh dakwah Nabi sebelumnya. Orang-orang Arab jahiliyah itu. Nah, ini ahlul fatrah, gitu. Ahlul jannah, walaupun mereka tidak mengenal Allah berdasar dari ayat tadi. Nah, ini kan sebelum diutusnya Nabi. Lah kalau setelah diutusnya Nabi, ada orang setelah diutusnya Nabi tinggal di daerah pedalaman sekali, nggak pernah dengar apa namanya tentang Islam, itu nggak pernah dengar. Islam yang benar nggak pernah dengar. Imam nggak dengar Islam sama sekali, atau dengarnya Islam yang yang nggak benar. Islam yang ngajarkan terorisme, ngebom tempat wisata dan seterusnya. Dengarnya Islam yang seperti itu, Islam yang ngeri, Islam yang kejam. Islamnya tidak ada yang ngeri, Islam tidak ada yang kejam. Cuman orang yang ngaku-ngaku muslim ini yang kadang-kadang membuat kesan seperti itu, ngebom tempat wisata dan seterusnya. Jadi temannya setan dia. Kalau orang di tempat wisata maksiat, dibom mati, suul khotimah mati ketika maksiat. Ya itu yang diinginkan setan. Yang diinginkan setan yaitu. Nah, kalau aulia Allah tidak seperti itu, ingin orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini ajakan Rasulullah SAW, bukan malah menyebabkan orang mati suul khotimah. Ada di pantai telanjang-telanjang dibom, ya mati suul khotimah, mati telanjang. Ada di tempat wisata, ngakak setan nih. Ya, nah, itu jihad fisabilis syaiton itu, bukan fisabilir rahman. Lah, dengarnya Islam yang model seperti itu, tidak pernah dengar Islam yang mengajarkan kasih sayang, silaturahim, birrul walidain, kayak gitu. Islam yang mengajarkan ihsan ilal jiran, yang mengajarkan agar setiap orang itu melaksanakan hak-hak untuk orang lain. Tidak pernah mendengar Islam tentang seperti itu. Ini apakah juga sama? Jadi kalau ada orang tidak kenal Islam yang benar gara-gara tidak pernah mendengar tentang Islam sama sekali, atau tidak pernah mendengar tentang Islam yang benar, dengarnya tentang Islam yang ngeri tadi itu, akhirnya dia tidak beriman. Apakah ini sama seperti ahlul fatrah? Imam Ghazali mengatakan iya. Imam Ghazali mengatakan iya. Jadi pernah Habib Ali Jufri itu bertanya kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi Habib Al-Jufri bertanya, Syekh, bagaimana hukumnya orang-orang pedalaman yang hidup di daerah pelosok sekali, tidak pernah ada dai datang ke sana, dan dia tidak pernah mendengar tentang Islam, tidak terjangkau internet, televisi, tidak ada masuk ke situ, saking pelosoknya. Pedalaman sudah, nggak pernah mendengar tentang Islam sama sekali, atau dengarnya tentang Islam yang ngeri tadi itu. Apakah mereka hukumnya seperti ahlul fatrah, artinya di surga walaupun dia tidak kenal Islam?
tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah SAW, apakah dia termasuk ahlil jannah? Syekh Buti sambil menangis menjawab, saya tidak ragu sama sekali kalau mereka termasuk ahlul jannah. Justru saya khawatir diri saya, mengkhawatirkan diri saya. Apakah saya bisa menjawab pertanyaan Allah kalau ditanyai nanti di akhirat, kok bisa ada orang tidak mendengar tentang Islam? Ente ngapain aja di dunia? Ente ngapain selama di dunia? Kok sampai ada orang tidak mendengar tentang Islam yang benar itu, kok bisa ada orang seperti itu? Ente ngapain di dunia? Wallahu alam, saya bisa jawab pertanyaan itu apa enggak nanti di akhirat. Dan saya selamat enggak nanti kalau ditanyai seperti itu oleh Allah? Kalau mereka saya yakin selamat, kata Syekh Buti berdasar kalamnya Imam Ghazali itu. Jadi bahwa orang yang tidak tercakup oleh tidak terjangkau oleh dakwah sama sekali, tidak mendengar tentang Islam sama sekali, atau tidak pernah mendengar tentang Islam yang benar, mendengarnya tentang Islam yang mengerikan itu, lah ini mereka berarti nggak bulughut dakwah, tidak mukallaf mereka itu. Karena itu tidak wajib sholat juga. Hatta seumur hidup mereka nggak pernah sholat, tidak akan disiksa gara-gara nggak sholat. Kenapa? Tidak wajib kok. Syarat wajibnya sholat apa di sini? 6 kan ya? Ini syurutu wujubi sholat. Artinya kalau syarat ini terpenuhi baru wajib sholat. Kalau ada satu saja nggak terpenuhi syarat ini, berarti tidak wajib sholat. Apa syaratnya? Yang kelima, bulughut dakwah. Sampainya dakwah Rasulullah SAW kepada mereka. Karena itu di bawah itu disebutkan fala tajibu ala man lam tablughu. Orang yang tidak terjangkau oleh dakwah gak wajib sholat. Contohnya ka'an nasya'a fi syahiki jabalin, hidup di puncak gunung yang tidak terjangkau dakwah. Lah puncak gunung Bromo ya sudah terjangkau dakwah, cuman mereka aja tidak mau Islam ya. Kalau mereka sebenarnya dengar tentang Islam, itu dengar tentang Islam. Seandainya mereka melihat akhlak-akhlak muslimin, ya insya Allah masuk Islam. Muskilanya kalau santri ke sana pakaiannya sama seperti Hindunya ya. Ini santri rihla ke Bromo ya, pakaiannya tidak ada bedanya sama yang Hindu. Lah ini sangat disayangkan loh, kok ternyata sama aja. Coba muslimin rihla ke sana pakai pakaian muslimin, tunjukkan akhlak Islam, tertarik masuk Islam paling mereka ya. Bisa jadi ada masuk Islam satu saja dapat pahala itu. Karena itu ya, dakwah yang paling itu ya dengan akhlak, yang paling ampuh itu dengan akhlak. Udah, wa bulughut dakwah fala tajibu ala man lam tablughu. Contohnya ka'an nasya'a fi syahiki jabal, fala yang puncak gunung yang tidak terjangkau dakwah, bukan hanya sekedar puncak gunung ya, puncak gunung yang tidak terjangkau dakwah. Bal yahrumu alaihi mal qada inda Ibnu Hajar. Oh, clear ya. Fala yajibu alaihil qada idza balaghatu indar ramli. Orang yang seperti ini kalau nanti suatu saat terjangkau oleh dakwah dan baru tahu kalau sholat itu ternyata wajib dalam Islam, tidak wajib qada kata Imam Ramli. Tidak wajib qada udah, karena memang dulu nggak wajib. Dulu tidak wajib qada. Ya. Kemudian syarat yang keenam wasalamatul hawas. Itu termasuk syarat wajibnya sholat adalah normalnya hawas, indra. Ya, indra. Hawas itu setiap orang memiliki panca indra, 5 indra: penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Jadi dia indranya harus normal. Artinya indra harus normal. Yang dimaksud indra di sini indra penglihatan dan indra pendengaran. Catatan kaki di bawah itu fala tajibu ala man khuliqa a'ma asom. Kalau ada orang sejak lahir buta plus tuli bukan hanya buta, bukan hanya tuli, buta plus tuli, nggak wajib sholat. Walau natikon, walaupun bisa ngomong, indra alat komunikasinya, alat berbicaranya, lisannya selamat, itu normal. Cuman pendengaran nggak punya, penglihatan nggak punya, nggak wajib ini. Kenapa? Tidak bisa diajari. Lah orang sejak lahir buta dan tuli, apa cara ngajari? Kalau hanya buta bisa diajari dengan suara. Kalau hanya tuli bisa diajari dengan praktek melihat. Lah ini buta tuli, apa caranya? Tidak bisa. Wala qada'a alaihi idza ruddat alaihi hawasuhu. Dan tidak ada qada kalau nanti suatu hari umur 20 tahun normal, baru diajari sholat, ngerti caranya sholat. Lu selama balik sampai umur 20 ini apa wajib diqada? Enggak usah, karena memang dulu enggak wajib. Dulunya enggak wajib. Nah, ini pembahasan tentang syurutus sholat. Sekarang ganti pembahasan yang lain. Arkanus sholati sab'ata asyar, ada 17.
Sebagian ulama ngitung rukunnya sholat 17, ada yang 14, ada yang 13, sama saja ini. Yang ngitung 17 karena tumak nina ada 4, dihitung 4. Tumak nina ketika ruku, ketika itidal, ketika sujud, ketika julus bainas sajdatain. Ini dihitung 4. Aslinya 13 rukunnya sholat, ditambah tumak nina 4, jadi 17 ini. Karena walaupun sama-sama tumak nina namanya, tapi tempatnya beda-beda, dihitung 4. Ada sebagian ulama ngitung enggak, tumak nina ini karena sama, walaupun 4 dihitung 1. Kalau versi ini rukunnya sholat ada 14. Ada yang mengatakan tumak nina itu bukan rukun, ya hanya sekedar hay'ah tabi'ah lil arkan, ya hanya termasuk sifatnya ruku, sifatnya i'tidal, sifatnya sujud, sifatnya julus. Jadi nggak usah dihitung rukun, kayak syarat gitu aja ya itu. Maka nggak dihitung tumanina sama sekali, walaupun tetap wajib tumanina, cuma tidak dihitung sebagai rukun. Kalau versi ini rukunnya sholat ada 13, jadi nggak usah bingung. Sebagian kitab 13, sebagian 14, sebagian 17, sama saja. 3 versi pendapat itu mengatakan, semuanya mengatakan bahwa tumanina yang 4 itu wajib. Semua berpendapat seperti itu. An-niyatu yang pertama niat. Dan niat itu sangat mudah, sebagaimana kemarin sudah dibahas secara agak detail pada pembahasan wudu. Niat ini caranya bagaimana? Dibagi menjadi 3 sesuai tingkatan sholatnya. Ada sholat itu sholat fardu, ada sholat sunnah yang datus sabab atau datul wakti, ada sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak cukup qasdul fi'li, artinya bertujuan melakukan sholat. Usolli cukup sudah. Antum sholat sunat mutlak, usolli cukup. Usolli apa? Ya pokoknya usolli karepku. Pokoknya usolli. Berapa rakaat terserah. Sholat sunat mutlak itu antum usolli gitu aja. Dapat 1 rakaat pingin salam fadhol, pingin 2 fadhol, pingin 10 fadhol, pingin 100 fadhol. Nggak usah ditentukan ya. Itu. Yang penting jangan 1,5. Enggak mungkin ya 1,5 rakaat. Mungkin itu. Usolli gitu aja kalau salat sunat mutlak, cukup qasdul fi'li. Tingkatan kedua di atasnya yaitu sholat sunat yang memiliki waktu khusus atau memiliki sebab khusus. Kalau sholat sunat mutlak itu tidak punya waktu khusus, tidak punya sebab khusus. Kapan aja antum silahkan sholat, tanpa ada waktu yang ditentukan, tanpa ada sebab tertentu. Boleh kapan saja kecuali di 5 waktu yang diharamkan kemarin itu. Nah, yang kedua ini enggak. Tingkatan kedua, ada kalanya sholat sunat itu memiliki waktu atau memiliki sabab. Boleh dilakukan kalau sudah masuk waktunya, boleh dilakukan kalau sudah ada sebabnya. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat istisqa, sholat gerhana ya, dan seterusnya. Sholat id, sholat taraweh, sholat witir. Nah, ini sholat sunat yang punya waktu atau punya sebab. Sholat qobliyah ba'diyah. Nah, ini dalam niat harus menyebutkan 2, qasdul fi'li dan ta'yin. Qasdul fi'li ya usolli tadi itu, bertujuan melakukan sholat. Ta'yin itu menentukan nama sholatnya. Jadi sholat witir ya harus sebutkan usallil witra, usallit tarawih, usallit duha, ya, usalli idul fitri, usalli idul adha, usalli dan seterusnya. Harus usolli dan menyebutkan nama sholatnya. Cuman kemudian ada apa boleh sholat taraweh cuman niat usolli at-taraweh gitu dok. Apa harus rakaataini minat tarawih, khilaf. Dan sebaiknya dikasih min ya. Usolli rakaataini minat tarawih, usolli rakaataini minal witri, usolli arba'a rakaatin minal witri. Jadi sholat yang jumlahnya banyak dan bisa dibagi-bagi, itu seperti 2 rakaat seperti tarawih, atau witir 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8, itu sebaiknya dikasih min khurujan minal khilaf, karena sebagian ulama mewajibkan. Jadi jangan usolli rakaataini, usallil witra rakaataini, usolli tarawih rakaataini, jangan begitu. Tapi usolli rakaataini minat tarawih, usolli rakaataini minal witri, ada khilaf. Itu yang kedua. Yang ketiga sholat fardu walaupun janazah.
baik fardu ain atau fardu kifayah. Ini cara niatnya harus menyebutkan 3 dalam niat. Qasdul fi'li yaitu sholli, ta'yin menyebutkan nama salatnya, dan niat fardiyah nyebutkan kalau itu fardu. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri, usolli alal mayyitil hadir fardhon, usolli ala fulan fardhon, usolli ala man sahhat alaihimus shalah min amwatil muslimin fardhon. Ya, harus ada fardhon. Kalau salat fardu harus menyebutkan fardhon. Tidak cukup usolli zuhra, harus usolli fardhot zuhri. Itu harus menyebutkan fardu. Itu tingkatannya. Wa takbiratul ihram, rukun yang kedua takbiratul ihram, ya Allahu akbar itu. Yang ketiga wal qiyamu fil fardi, berdiri untuk salat fardu. Salat sunat tidak wajib. Kalau kalau salat sunat boleh duduk, walaupun bisa berdiri, tapi pahalanya separuh, eman-eman. Itu salat tarawih males dibuat duduk, ya separuh pahalanya. Itu separuh. Kalau sholat fardu harus berdiri. Kalau mampu, tidak mampu maka duduk. Tidak mampu tidur miring. Tidak mampu terlentangnya. Nah, itu seperti itu. Berdiri, kalau tidak mampu ya duduk. Yang dimaksud tidak mampu ini apa? Bukan berarti harus lumpuh, enggak. Bukan berarti nggak bisa. Sekiranya masyaqqat yang la tuhtamalu adatan. Sekiranya masyaqqat yang umumnya orang nggak kuat nahan masyaqqat kayak gitu. Kalau dibuat berdiri bisa, tapi cekot-cekot yang umumnya orang nggak tahan merasakan cekot-cekot seperti itu. Nah, ini sudah boleh sholat duduk. Ini versi Imam Ibnu Hajar. Jadi dobitnya apa? Masyaqqat yang la tuhtamalu adatan. Kalau versi Imam Ramli enggak. Kalau versi Imam Ramli yang memperbolehkan duduk itu masyaqqat yang tudhibul khusyuk. Masyaqqat yang sekiranya bisa menghilangkan kekhusyuan. Jadi sakit, ya cekot-cekot tadi itu kakinya dibuat berdiri bisa, tapi kalau dibuat berdiri nanti cekot-cekot sehingga nggak ada khusyuk-khusyuknya sama sekali sholatnya ini. Nggak ada khusyuknya, maka boleh untuk duduk. Jadi nggak harus sampai tingkatan lumpuh, nggak bisa berdiri sama sekali, nggak. Gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat qiraatul Fatihah, baca Fatihah, dan harus perhatikan tasydidnya, huruf-hurufnya itu jangan dirubah-rubah hurufnya sesuai makhrajnya, karena itu belajar tajwid itu wajib. Ya, maksudnya belajar tajwid yang sekiranya bisa mengucapkan huruf dengan benar. Adapun lebih dari itu masih menjadi pembahasan apakah wajib apa enggak. Yang jelas yang harus perhatikan dalam Fatihah itu tasydidnya, huruf-hurufnya jangan ada yang diganti, jangan ada. Kemudian baca Fatihah dan semua rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, kemudian salam itu harus keluar suara sekiranya dia sendiri mendengar dalam kondisi sunyi. Tidak boleh hanya baca di dalam hati atau hanya menggerakkan bibir tanpa keluar suara, atau keluar suara tapi sangat pelan sehingga dia sendiri nggak bisa dengar walaupun kondisi sunyi. Tidak cukup. Hati-hati. Sebagian orang banyak itu sholatnya mode silent, tidak ada suaranya sama sekali, getar doa ya, tidak ada suaranya, tidak sah itu, tidak sah. Waruku fardu, termasuk rukunnya sholat adalah ruku itu. Ruku ini tak cepatkan aja, tidak tak detailkan karena memang waktunya. Waktu makninatu fihi, tumaknina dalam ruku, ini rukun sendiri. Tumaknina itu ya ruku itu setelah gerakan diam dulu sebentar seukuran bacaan subhanallah. Wal i'tidal itu apa? Kembali ke posisi sebelum ruku. Kalau asalnya sholatnya berdiri berarti i'tidal itu ya setelah ruku berdiri lagi. Kalau sholatnya duduk berarti yang dikatakan i'tidal setelah ruku duduk kembali dan seterusnya. Itu jadi kembali ke posisi sebelum ruku, itu yang dikatakan i'tidal. Waktu maknunatu fihi, harus tumaknina dalam i'tidal. Cuman jangan difahami 100% harus sama seperti sebelum ruku. Sebelum ruku kita berdiri, tangan kita di bawah dada, di atas perut kan ya.
begini. Ketika berdiri baca Fatihah, baca surat kan begini. Kemudian ruku, balik itidal, kan balik ke keadaan seperti sebelum ruku. Sebelum ruku tangan kita begini, enggak, tangannya dilepas. Kalau ketika berdiri sebelum ruku untuk baca Fatihah dan surat, tangan kita di bawah dada, di atas pusar ya. Tapi kalau itidal dilepas. Kalau itidal dilepas. Kemudian wasujudu, sujud termasuk fardunya salat. Wa tumaninatu fihi, tumanina di dalam sujud. Wal julusu bainas sajdataini, sujud itu apa? Yang harus terbuka itu hanya dahi, yang lain enggak. Yang harus terbuka harus nempel langsung ke tempat sujud, dan tidak boleh sujud kepada perkara yang ikut gerak ketika dia gerak, itu hanya dahi, dan hanya sebagian, cukup sebagian. Jadi kalau ada rambut beberapa helai nutupi dahi, tapi masih ada kulit dahi yang nempel ke tempat sujud, tidak ada masalah. Jadi nggak harus terbuka total. Yang penting ada sebagian dahi yang nempel ke tempat sujud. Sujud itu pakai dahi. Sebagian orang keliru, sujud pakai ubun-ubun ya kan, ada kan ya. Ada sebagian orang itu, coba lihat di masjid-masjid itu ya. Itu kadang-kadang ada orang itu sujud pakai ubun-ubunnya sini. Enggak sah itu. Sujud itu pakai dahi. Ala sabati adha, dahi. Dan 7 ini harus diletakkan semua. 2 tapak tangan, dahi, kemudian 2 lutut, dan 2 dan perutnya, jari-jari kakinya. Ada punggung, ada perut yang putih, punggung yang agak hitam atau sangat hitam sekali itu ya. Ada lagi yang loreng ya, ada lagi yang loreng kayak tekek. Nah, itu jadi bagian perutnya yang ditaruh sebagian. Itu harus diletakkan. Jangan seperti sholatnya anak kecil itu. Kalau sujud kakinya diangkat ya. Sebagian anak kecil gitu kalau sholat, sujud diangkat. Jangan dibiarkan ngelihat anak kecil sholat seperti itu. Jangan dibiarkan sampai tua akhirnya begitu, nanti nggak ada yang negur. Anak kecil itu yuladu alal fitrah, dia itu suci. Yang merubah dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani, yaitu lingkungannya, khususnya kedua orang tuanya. Semua anak yang lahir dalam keadaan bersih, suci. Yang membuat dia itu punya akhlak yang nggak benar, ya lingkungan. Imma diajari yang nggak benar, atau dia melakukan hal nggak benar, nggak dibenarkan. Itu nggak ada yang negur, harus ditegur. Oh bapak tidak negur ya. Jangan kita ikut-ikut. Jadi hatta bapaknya tidak negur, dia salah, kita kewajiban negur. Biar nggak kebiasaan sampai tua salah terus. Ditegur, itu ditegur. Ini sujud. Wa tumaninatu fihi, itu tumanina dalam sujud. Wal julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Wa tumaninatu fihi, tumanina, itu harus tumanina. Jangan seperti sebagian orang sholat sunat itu. Kalau sholat fardu benar, kalau sholat sunat tidak benar. Tidak ada bedanya. Rukunnya sholat fardu dan rukunnya sholat sunat sama saja. Jadi duduk baina sajdatain itu harus tegak, dan tumaknina setelah tegak, tumaknina diam dulu seukuran bacaan subhanallah. Sebagian orang enggak. Jadi kalau sholat sunat dari sujud itu bangunnya gini dok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi enggak sampai tegak itu. Duduknya enggak sampai tegak, enggak sah itu. Iya, banyak itu orang. Jadi kalau majun. Itu. Jadi sebagian orang gitu, kalau sholat fardu bener rukun-rukunnya, tapi kalau sholat sunat tidak benar, tidak ada bedanya rukunnya sholat fardu dengan rukunnya sholat sunat. Sholat fardu ada tumak nina, sholat sunat juga ada tumak nina. Jangan sampai terawih 7 menit atau 8 menit bersanad katanya. Ya sanad batil ya, sanad batal. Jadi batalnya bersanad itu, bukan benernya yang bersanad, batalnya yang bersanad itu. Masya Allah bersanad ya sahih kalamat. Itu sholat taraweh batilan bis sanad al muttasil, wallahu alam ilamannya. Ilaman wallahu alam. Yang jelas bersanad, memang batalnya bersanad itu, kelirunya bersanad. Wa tasyahudul akhir, itu
Termasuk rukunnya sholat adalah tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sunnah, tasyahud akhir. Tasyahud itu bacaannya, bukan duduknya. Duduknya rukun sendiri, makanya tambahi rukun wal qu'udu fihi fit tasyahud. Duduk ketika tasyahud itu rukun, bacaannya rukun. Yang rukun itu yang minimal. Apa yang minimal? At-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu yang rukun. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah, ini yang sempurna. Nah, tasyahud akhir ini rukun, duduk rukun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ai fit tasyahudil akhir. Itu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Harus tertib juga ini, tidak boleh sholawatnya didahulukan, tidak dianggap. Tasyahud dulu baru sholawat, bukan sholawat dulu baru tasyahud. Gak dianggap sholawatnya nanti. Ya tidak batal sholatnya, tapi nggak dianggap. Nah, jadi tasyahud, setelah tasyahud sholawat. Yang rukun, yang wajib hanya sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga Nabi sunnah, itu sunnah. Kepada Nabi yang wajib. Salam tidak wajib. Artinya mengucapkan salam pada Nabi nggak wajib. Yang wajib sholawat. Kemudian termasuk rukun sholat wassalamu, mengucapkan salam. Salam yang pertama, salam yang kedua sunnah. Salam itu tuh ucapannya, nolehnya sunnah. Yang rukun apa? Mengucapkan salam, assalamualaikum. Gitu. Nah, syarat-syaratnya masing-masing rukun ini sudah dibahas lumayan detail, ada di Dares Mukhtasar Latif, bisa disimak lagi nanti di rekamannya kan ada, atau ngambil catatan dari yang ikut Dares Mukhtasar Latif. Di sini kita daurah, kita global-globalnya saja ya. Itu. Wat tartibu, tartib harus urut, jangan dibolak-balik sholat itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini rukun-rukunnya sholat. Beralih kepada pembahasan setelahnya, yaitu syurutu sihhati salat. Tadi syurutu wujubi shalah, syarat wajibnya salat. Artinya kalau terpenuhi baru wajib. Kalau ada satu enggak terpenuhi maka tidak wajib. Sekarang bukan syurutul wujub tapi syurutus sihhah. Syurutu sihhati salah, syarat sahnya salat. Kalau semuanya terpenuhi salatnya sah. Kalau enggak terpenuhi enggak sah. Nah, jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini ada berapa? Khamsata asyar, 15. Pertama al-islamu. Ini syarat sahnya semua ibadah apapun syaratnya harus Islam. Ibadah yang perlu niat, perbuatan baik yang perlu niat itu harus Islam. Kalau yang nggak perlu niat, hatta kafir sah. Ada lantai masjid najis kena kotoran ayam, untuk menghilangkannya perlu niat apa enggak? Enggak perlu niat. Jadi hatta ada orang kafir yang mensucikan sah. Ya, jadi ada lantai masjid, waduh, ada kotoran ayam ini, nggak ada yang bersihkan, orang kafir yang bersihkan. Itu. Yang muslim jegidekai ya, itu. Orang kafir ngepel, disiram. Ya pokok sesuai aturan menghilangkan najis sah sudah. Kenapa? Nggak perlu niat. Orang kafir sedekah sah apa enggak? Sah karena nggak perlu niat. Tapi nggak ada pahalanya. Jadi ibadah apapun, baik yang perlu niat atau tidak perlu niat, itu untuk bisa mendapatkan pahala harus muslim. Kalau untuk sahnya, kalau yang perlu niat harus muslim. Kalau yang nggak perlu niat, nggak perlu muslim. Jadi hatta orang kafir yang melakukan sah. Ngubur mayit perlu niat apa enggak? Enggak perlu kan ya. Sehingga hatta orang kafir yang ngubur ya cukup udah asalkan sesuai aturan cukup. Oh, bongkar lagi. Nah, tadi yang nguburin orang kafir enggak boleh ya. Itu. Jadi karena enggak perlu niat. Nah, tapi untuk pahala mutlak harus muslim untuk bisa mendapatkan pahala. Jadi kalau orang kafir melakukan ibadah sholat misalnya, orang kafir melakukan ibadah sholat tidak sah dan juga tidak berpahala. Kalau orang kafir sedekah, menyantuni anak yatim, ngepel masjid yang najis, berpahala apa enggak? Enggak berpahala di akhirat. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, itu dah. Kalau dia tetap kafir, enggak berpahala di akhirat. Dikasih pahala dunia. Orang kafir itu kalau melakukan kebaikan yang tidak perlu niat, itu nanti dikasih pahala dunia. Apa pahala dunia? Bisnisnya lancar. Kafir tapi sukses bisnisnya ya. Dikasih istri yang cantik, dikasih anak keturunan, itu dikasih apa,
keluarga, anak-anak yang nurut misalnya kepada dia, itu dikasih balasan dunia. Ada sebagian pendapat mengatakan ada balasan di akhirat, yaitu adabnya agak diringankan, tapi gak bakalan keluar dari adab. Diringankan, mau? Enggak mau, hatta diringankan ya adab namanya ya. Hatta diringankan ya tetap adab. Ringannya neraka ya tidak ada apa-apanya dibanding siksa dunia. Ringannya neraka ya berat. Ringannya neraka tetap berat. Itu ada yang mengatakan begitu. Dan biasanya orang kafir yang suka berbuat kebaikan itu biasanya dikasih hidayah oleh Allah. Jarang orang kafir yang suka melakukan kebaikan tetap mati dalam keadaan kafir, itu jarang. Biasanya dikasih hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Sebagian sahabat dulu ada yang masuk Islam ketika masa jahiliyah sebelum Islam baik sekali. Akhirnya gara-gara kebaikan itu dikasih balasan oleh Allah, diberi hidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda pada orang itu, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam atas kebaikan yang kamu lakukan dulu ketika masih belum Islam. Aslamta ala ma aslafta minal khair. Nah, harus Islam untuk sahnya sholat itu harus Islam. Wat tamyiz, harus tamyiz. Ini juga syarat sah untuk semua ibadah. Nggak ada ibadah yang sah dilakukan oleh anak yang nggak tamyiz. Itu yang nggak berakal. Wa dukhulul waqti, harus setelah masuk waktunya untuk sholat yang punya waktu. Wal ilmu bi fardiyatiha, harus ngerti kalau sholat itu fardu. Orang sholat duhur itu bisa sah kalau dia tahu kalau sholat itu duhur fardu. Kalau nggak tahu nggak sah. Ada orang istiqomah, mulai dulu sholat duhur terus, ditanyai kenapa kok sholat duhur terus? Yang ngikut-ngikut orang aja ndak enak. Masa orang-orang sholat, anak nggak sholat? Lah sebenarnya wajib apa enggak sih? Nggak tahu. Pokoknya ikut-ikut orang. Wajib apa enggak ada urusan itu, saya ndak tahu itu. Ndak sah sholatnya ya. Harus al ilmu bifardiyati, harus tahu kalau sholat itu fardu. Kemudian syarat berikutnya, wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Tidak boleh meyakini satu fardu. Fardhon di sini ai muayyanan. Fardhon di sini ai muayyanan. Tidak boleh meyakini salah satu fardu secara tertentu sebagai sunnah. Wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnah. Jangan sampai salah satu rukun sholat itu diyakini sunnah. Rukuk itu sunnah. Ada orang seperti itu. Walaupun dia rukuk tidak sah sholatnya ini. Kalau muayyan, kalau mubham tidak masalah. Ada orang awam, ini insya Allah banyak ini orang kayak gini ini ya. Ada orang awam tiap hari sholat, tahu kalau sholat duhur itu wajib. Tapi kalau ditanya, sholat tadi itu yang sampean lakukan itu, kan ada ruku, iktidal, ada fatihah, ada sujud, ada julus baina sajdatain, tasyahud, sholawat dan seterusnya. Sholatnya wajib apa enggak? Ya wajib, rukunya Islam katanya dia. Tadi perbuatan-perbuatan sholat yang sampai lakukan itu semuanya wajib apa enggak? Ya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang mana? Yang wajib, yang mana yang sunnah? Enggak tahu ya, pokoknya sholat aja. Enggak tahu, pokok ada wajibnya, ada sunnahnya, enggak apa-apa itu, sah. Yang penting jangan meyakini satu fardu secara khusus sebagai sunnah. Oh ruku itu sunnah, baru enggak sah ini. Oh sujud itu sunnah, baru enggak sah. Tapi kalau ruku dan sujud ini salah satunya sunnah, yang mana yang sunnah? Enggak tahu. Satunya wajib, satunya sunnah, enggak tahu. Ini masih mubham, enggak muayyan, enggak apa-apa, tetap sah. Yang enggak sah itu kalau ya tak kita fardhon ai muayyanan min furudiha sunnah. Syaratnya lagi wa tahara anil hadatsain, maklum harus suci dari dua hadas kecil dan besar. Wa tahara anin najasah fis saubi wal badani wal makani. Harus suci dari najis pada pakaiannya, badannya dan tempatnya. Kalau badan mutlak harus suci. Pakaian juga mutlak harus suci. Termasuk pakaian apapun yang dibawa oleh orang yang sholat. Apapun yang dibawa oleh orang yang sholat itu juga harus suci. Jadi kalau di sakunya ngantongi tisunya harus suci. Kalau tisunya najis maka batal sholatnya. Ya, itu batal sholatnya. Apapun yang dibawa oleh dia, mahmulnya harus suci. Atau misalnya pakaiannya ada diikat benang panjang kayak gitu, jangan sampai ini nyentuh najis. Kalau nyentuh najis kayak pakaian manten itu kan panjangannya suci semua, tapi ujungnya nempel ke najis.
nempel ke kotoran ayam misalnya, tidak sah sholatnya itu ya, tidak sah. Untuk tempat yang harus suci hanya yang tersentuh oleh badan dan tersentuh oleh pakaian. Kalau tidak tersentuh badan, tidak tersentuh pakaian, tidak masalah. Jadi antum sholat, di sini ada najis. Antum sholat di sini ada najis. Tapi nggak tersentuh oleh badan, nggak tersentuh oleh pakaian. Ketika sujud juga nggak kena, ada najisnya lurus di sini. Ya, cuman ketika melakukan gerakan-gerakan sholat, sama sekali najis ini nggak tersentuh oleh pakaian, nggak tersentuh oleh badan, sah sholatnya. Lu kan tempatnya harus suci, maksudnya tempat yang tersentuh oleh pakaian dan tersentuh oleh badan, itu maksudnya. Kemudian termasuk syaratnya sholat lagi, wasatrul aurah, nutup aurat, dan maklum aurat itu ya. Bagi laki-laki bayana surah warubah, kalau perempuan semua badan kecuali wajah dan tapak tangan. Ini aurat sholat. Nah, jadi aurat itu tidak hanya satu. Laki-laki itu ada aurat sholat, ada aurat di luar sholat. Ada aurat di luar sholat ini maksudnya dibagi-bagi lagi. Ada aurat ketika sendiri, ada aurat di hadapan sesama laki-laki atau perempuan mahram, ada aurat di depan wanita ajnabiyah. Aurat sholat yaitu baina surah warukbah. Kalau aurat ketika sendirian, sawaten, kubul dan dubur. Jadi antum sendirian di dalam kamar, dikunci rapat, tidak ada orang siapapun, tetap harus nutup aurat. Yang harus ditutup ya apa? Kubul dan dubur. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat untuk telanjang, tidak haram. Tapi kalau nggak ada hajat, haram telanjang, tidak pakai apapun itu. Walaupun sendiri. Tapi kalau ada hajat, tidak masalah. Kalau ada hajat, tidak masalah. Ini aurat fil khalwah. Ada aurat di depan sesama laki-laki atau wanita mahram ya tadi itu, mabaina surah warukbah. Itu. Ada aurat di depan wanita ajnabiyah semua badan. Loh, kok ada laki-laki pakai cadar? Ya, tidak wajib pakai cadar. Maksudnya aurat begini. Kalau antum merasa GR ya, itu. Kalau antum merasa ada perempuan yang memperhatikan antum, dilihati gitu, wajib menghalangi wanita itu untuk bisa melihat antum. Imma ditutupi pakai ridaknya ya. Ini wanita ini dari tadi melihati anak terus ini. Kayaknya seneng ini ya. Kayaknya seneng ini melihati anak terus dari tadi. Wajib antum tutupi wajahnya pakai rida atau pakai yang lain, atau pergi. Jangan malah tebar pesona ya. Merasa ada yang memperhatikan, gaya kayak mau foto. Malah tebar pesona, haram itu ya. Malah tebar pesona, ndak itu. Ya hanu senyum, ndak ada apa-apa ya hanu senyum, karena ada yang memperhatikan, ndak boleh. Itu ya, ndak yang bikin harokat itu, ndak boleh. Nah, karena itu khotor ngisi pengajian untuk apa? Mbak-mbak, laki-laki ngisi pengajian untuk mbak-mbak yang nggak pakai satir. Ini khotor. Imma yang ngajar yang syahwat melihat pesertanya, ya, melihat pesertanya yang syahwat, atau pesertanya yang syahwat melihat yang ngajar, apalagi kalau ganteng ya, itu apalagi kalau ganteng. Nah ini repot, ini ganteng apalagi suka mengeluarkan puisi atau syair-syair. Ini kata Imam Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubro, laki-laki yang ngajar perempuan yang model seperti itu banyak gaya, sering mengeluarkan syair-syair asmara ya, sering mengeluarkan apa puisi-puisi romantis. Ini madorotnya aksar min naf'ihi, bahkan mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali, karena wajib ditakzir itu. Jadi jangan yahanu ini dai milenial, jadi ya pakaiannya harus milenial, penampilannya milenial, cara ngomongnya milenial, takzir. Itu takzir. Jadi sulit loh ngajar perempuan tanpa satir. Ngajar perempuan, laki-laki ngajar perempuan tanpa satir. Itu apa? Sangat sulit untuk terhindar dari haram. Imma yang ngajar yang syahwat, itu imma yang ngajar yang syahwat, atau yang diajar yang syahwat kepada yang ngajar. Itu sulit. Jadi sangat susah sekali.
Itu sangat susah sekali. Apalagi yang diajar jamaah reksona. Itu. Apa jamaah reksona? Iya. Kalau di NU itu kan ada muslimat, ada fatayat. Nah, kalau muslimat ibu-ibu ya. Kalau fatayat masih mbak-mbak muda-muda. Bedanya apa? Bedanya dari aroma yang semerbak di tempat itu. Kalau aroma pakpung berarti muslimat ya. Kalau aroma remason, pakpung itu kan biasanya ibu tua-tua sering masuk angin, pusing, bawahnya pakpung, remason gitu ya. Jadi kalau aroma yang semerbak pakpung atau remason berarti muslimat itu ya. Tapi kalau aromanya reksona berarti fata. Itu susah. Untuk bisa terhindar dari haram itu sangat susah. Dan mungkin saya sedikit cerita pengalaman pribadi. Saya pernah yang ngisi kayak gitu itu, ngisi pesantren Ramadan, ngisi kajian tentang haid, nifas dan istihadah. Pesertanya ya santri Ramadan dari siswa-siswa SMA dipilih kabupaten itu dipilih. Jadi beberapa sekolah itu ngirim untuk dibuatkan pesantren Ramadan. Saya ngisi waktu itu. Saya sudah bilang ke panitianya, ini nggak pakai satir dah. Ya kalau pesertanya dikasih satir, antara peserta laki-laki dan perempuan dikasih satir. Tapi kalau ke tutornya nggak pakai satir. Jadi peserta ada yang kanan, ada yang kiri, dipisah satir. Jadi sesama peserta nggak bisa melihat peserta perempuan, nggak bisa melihat laki-laki, juga sebaliknya. Tapi tutornya di tengah bisa ngelihat semua. Ini nggak pakai satir dah. Oh enggak, karena pengalaman tahun kemarin ketika disatir yang ngomong sendiri di bawah balik satir, sehingga biar bisa dikontrol oleh tutornya itu dibuat kebijakan tidak pakai satir. Saya sudah nggak enak ini karena dulu guru saya Kiai Muhammad Subadar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi amin, itu sangat ketat urusan kayak gini. Itu sangat ketat urusan kayak gini. Karena itu kalau acara-acara di besok itu pasti disatir, lagi perempuan itu disatir, dan jamaah perempuan tidak bisa melihat penceramahnya, itu tidak bisa. Hatta haflah, khol atau maulid atau apa, tidak bisa penceramah melihat jamaah perempuan jamaah perempuan melihat penceramah, itu tidak bisa, tutup rapat. Itu tutup rapat. Itu beliau begitu. Jadi saya sudah nggak enak. Saya sudah nyampaikan, ternyata jawabannya begitu. Akhirnya mau nggak enak, sungkan, karena kebetulan saya segan ke orangnya itu. Jadi saya segan. Akhirnya ya wis, itu saya turuti aja. Malamnya langsung mimpi ziarah pesarian Kiai Muhammad Subadar. Waktu itu beliau sudah pindah alam. Jadi setelah ngisi itu malamnya, ketika tidur langsung mimpi ziarah makam Kiai Muhammad Subadar. Baru nyampe makam, Kiai Muhammad itu dalam mimpi itu keluar dari kuburan, duduk di kursi sambil marah-marah. Itu rungokno ya, lek aku yang penting hukum. Langsung gitu. Habis itu tidak berani lagi. Habis itu tidak ada sungkan-sungkanan, udah. Jadi mohon maaf karena ya seperti itu kenyataannya. Jadi nggak berani. Kadang sebagian dibandingkan dengan Kiai Fulan yang juga warok tapi mau kok. Ya, mungkin beliau sudah kelasnya untuk seperti itu. Kalau saya kena marahi. Itu. Kalau yang lain mungkin mendapatkan restu secara khusus. Kalau saya tidak mendapatkan itu, justru kena marahi. Kena marahi. Jadi ya sangat sulit memang. Allah kulihat. Satrul aurat ya. Jadi laki-laki auratnya di depan perempuan ajnabiyah itu semua badan. Cuman ya itu tidak perlu pakai cadar antum, tidak perlu jadi ninja ya. Antum tidak perlu jadi ninja. Cuman kalau merasa di sini GR perlu di sini. Jangan masa bodoh ya. Kalau merasa ini perempuan ini kok mengamati anak terus dari tadi, harus segera pergi atau ditutupi wajahnya. Ya, jangan malah tebar pesona. Itu auratnya. Kenapa? Sebagaimana antum melihat perempuan itu syahwat, perempuan melihat laki-laki juga syahwat, sama aja. Malah syahwat itu lebih gede perempuan. Syahwat laki-laki dan perempuan itu kalau dibanding lebih gede perempuan. Nah, ini auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan di dalam sholat tadi itu semua badan kecuali wajah dan tapak tangan.
Kalau khalwah, laki-laki khalwah tadi apa? Sawaten. Kalau perempuan beda. Ketika khalwah baina surah wa rukbah. Jadi hati-hati, antum kasih tahu keluarga di rumah itu. Atau ketika punya istri nanti itu. Ketika khalwah minimal nutup ma baina surah wa rukbah, tidak boleh pakai, karena khalwah di dalam rumah itu pakai celana pendek misalnya. Pakai celana pendek yang memperlihatkan aurat di atas apa? Di atas lutut, tidak boleh. Kecuali kalau pas seneng-seneng sama suami, hatta tidak pakai pakaian sama sekali, tidak masalah. Ada hajat ya. Kalau tidak ada hajat, jadi perempuan fil khalwah tidak ada hajat, tidak ada hajat, tidak boleh membuka ma baina surah war rukbah. Itu aurat fil khalwah bagi apa? Perempuan. Sini panas di situ. Itu fil khalwah. Kemudian kalau di depan sesama wanita atau di depan laki-laki mahram itu sama ma baina surah war rukbah, tapi sebaiknya jangan, apalagi zaman sekarang sudah zaman rusaknya moral ya. Jadi walaupun kakak adik, anak sama bapak, ibu sama anak, itu jangan hanya menutup ma baina surah war rukbah, keluar dari kamar mandi hanya pakai handuk nutupi ma baina surah war rukbah. Memang secara fikih iya, tapi sekarang zamannya sudah zaman nggak karu-karuan. Banyak kan antum melihat kasus-kasus yang aneh-aneh di berita itu. Jadi janganlah, dihindari kayak gitu. Gitu. Kalau aslinya itu aurat perempuan di depan laki-laki mahram ya ma baina surah war rukbah, di depan perempuan yang muslimah yaitu ma baina surah war rukbah. Ada aurat perempuan di depan wanita kafir. Aurat perempuan di depan wanita kafir. Apa aurat perempuan di depan wanita kafir? Yaitu malayabdu indal mihnah, semua anggota badan yang biasanya tidak tampak ketika melakukan aktivitas sehari-hari, ketika nyuci piring, ketika nyapu-nyapu, ketika ngepel, itu mana saja anggota badan yang biasanya nggak tampak itu aurat. Jadi bukan hanya ma baina surah war rukbah di depan perempuan kafir. Jadi yang bukan aurat yang boleh dibuka hanya mayabdu indal mihna, anggota badan yang biasanya tampak ketika melakukan aktivitas seperti cuci piring, nyapu dan seterusnya. Apa kemarin sudah diterangkan ya, mayabdu indal mihna itu wajah, leher, kepala, tangan sampai siku, kaki sampai lutut. Itu saja yang bukan aurat bagi wanita di depan wanita ajnabi, perempuan kafir. Bukan hanya ma baina surah, jadi perutnya, punggungnya, lengan atas ini aurat di depan wanita yang kafir, yang kafirah. Itu. Ada aurat perempuan di depan laki-laki ajnabi. Yang muktamad itu semua badan, sehingga wajib memakai penutup kepala. Pakai cadar wajib apa enggak? Enggak wajib pakai cadar, yang wajib pakai penutup wajah. Hatta masker ditumpuk 3 enggak masalah. Masker tumpuk 3, 1, 2, 3 ya. Enggak wajib pakai cadar. Cadar wajib apa enggak? Enggak wajib pakai cadar. Yang wajib nutupi wajah. Mau pakai cadar, mau pakai masker atau karungnya beras jadi. Atau helman yang kacanya hitam ya. Jadi kemana-mana helman gitu. Enggak apa-apa, enggak pakai cadar. Enggak wajib pakai cadar. Oh, cadar ini budaya Arab, terserah ente ngomong budaya Arab. Yang jelas nutup wajahnya wajib. Ente anti cadar pakai helm kemana-mana ya. Itu. Ini yang muktamad yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Tapi ada khilaf. Imam Rafi'i mengatakan wanita itu auratnya di depan laki-laki ajnabi seperti auratnya sholat, semua badan kecuali wajah dan tapak tangan. Kecuali wajah dan tapak tangan. Jadi yang khilaf wajah dan tapak tangan ya. Yang khilaf hanya wajah dan tapak tangan. Itu yang khilaf hanya itu, wajah dan tapak tangan. Versi Imam Nawawi aurat. Walaupun tidak khawatir disahwati, tetap aurat. Yang namanya aurat khawatir disahwati atau enggak ya tetap aurat. Kalau Imam Rafi'i wajah dan tapak tangan bukan aurat, sehingga enggak wajib ditutup. Cuman enggak mutlak. Kata Imam Rafi'i itu enggak wajib ditutup wajah dan tapak tangan ketika tidak khawatir disyahwati, tidak khawatir menimbulkan syahwat atau fitnah. Syahwat itu ketertarikan, orang memandang itu menikmati. Ini namanya syahwat. Tidak harus intisar, tidak harus koma zaitun. Ya, syahwat itu tidak harus koma zaitun. Syahwat itu pokok orang memandang dengan menikmati. Nah, ini namanya syahwat.
Tidak khawatir dipandang dengan cara syahwat seperti itu. Dan tidak khawatir fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu bukan omongan orang dalam masalah ini. Fitnah ini mailul qalbi ilal jima' au muqaddimatihi. Keinginan hati untuk melakukan jima' atau muqaddimah-muqaddimahnya. Nah itu. Jadi kepingin nyentuh, kepingin meluk, kepingin nyium dan seterusnya kayak gitu itu ya. Jadi versi Imam Rafi'i, wajah dan tapak tangan perempuan tidak wajib ditutupi kalau tidak khawatir menimbulkan syahwat atau fitnah tadi itu ya. Kalau khawatir baik pada dirinya atau pada orang lain, itu wajib ditutupi, sepakat. Sehingga kalau versi Imam Nawawi, wajah dan tapak tangan itu bagi perempuan ketika ada laki-laki ajnabi itu wajib ditutup selalu. Tapi kalau Imam Rafi'i kondisional ya. Versi Imam Rafi'i kondisional. Jadi ketika ada kekhawatiran disyahwati atau khawatir terjadinya fitnah, wajib ditutup. Hilang kekhawatirannya buka lagi, buka tutup. Jadi ya, itu versi Imam Rafi'i. Nah, orang yang mengamalkan pendapat Imam Rafi'i bawa penutup muka cadangan. Kalau pas diperhatikan orang kayaknya orang syahwat ditutup, apa ada? Tidak ada ya. Padahal harus begitu harusnya kalau pakai Imam Rafi'i, harusnya begitu. Jadi yang khilaf antara Imam Nawawi dan Rafi'i hanya apa? Wajah dan tapak tangan. Tapak kaki tidak ada khilaf. Aurat tidak ada khilaf. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak ada khilaf. Tapak kaki ini. Jadi perempuan kalau keluar harus menutupi kakinya, mau pakai kaos kaki atau yang lain. Jadi tapak kaki tidak ada khilaf. Yang khilaf wajah dan tapak tangan. Dalam mazhab kita Syafi'i, kaki ini tapak kaki tidak ada khilaf. Apalagi betis tidak ada khilaf. Dalam mazhab kita seperti itu. Pernafasan. Kenyataannya itu semua. Lah ini kita di Indonesia kata yang santriwati. Kalau udah pulang dari pondok pakai kaos kaki apa enggak? Kalau ayam mati yang dibonceng, apalagi kalau pulang dibonceng sepeda motor ya. Dibonceng sepeda motor. Kelihatan kakinya apa enggak? Hah? Tarik ke bawah. Kelihatan apa enggak? Biasa delok. Yang jelas cuma putuskan gitu ya. Di atas ini. Ini kadang-kadang kalau di pasar-pasar itu putus ini. Ini yang putus total ya. Putus total ini penyembelihan yang benar. Aurat itu ya. Di pasar kadang penyembelihannya terlalu ke atas ini. Nggak ada khilaf Imam Nawawi dan Rafi'i, perempuan itu hanya wajah dan tapak. Jadi ada di kalau kaki apalagi betis itu nggak ada nggak dipotong di sini ya harus boleh petok nggak kena apa Pak Suyuti paling seneng. Nah, ini contoh penyembelihan yang sah seperti ini. Udah, ini termasuk syarat sahnya sholat, nutupi aurat. Kalau sampai terbuka, gara-gara semisal angin, asal langsung ditutupi, maka tidak batal. Jadi kayak sholat di pantai. Sholat di pantai, angin kenceng. Sarung yang kain lemes-lemes itu, ya kain yang lemes-lemes itu. Mumbul. Nah ini terbukanya gara-gara angin, terbuka auratnya, asal langsung ditutup seketika, maka tidak batal sholatnya, tetap sah. Itu ya itu kalau terbuka angin dan langsung ditutup, semisal angin dan langsung ditutup, maka tidak batal. Tapi kalau dibiarkan cek isis dulu misalnya, jadi ditahan dulu, tidak langsung ditutup, maka batal. Atau dibuka anak kecil, pas sholat anak kecilnya main-main, sarung abinya dibuka pas sholat, walaupun langsung ditutup, batal itu. Jadi kalau yang buka anak kecil langsung batal. Tapi kalau yang buka angin itu tidak batal. Nah, karena itu makanya sebaiknya kalau kita pakai sarung jangan hanya pakai sarung, tapi pakai rangkepan, kata orang Jawa itu rangkepan, pakai celana di dalam itu yang menutup sampai lutut, sehingga ketika kena angin atau apa aurat kita tidak terlihat, itu tidak terlihat. Dan di Syama'il pernah kita bahas kan ya, di Syama'il itu ada anjuran untuk memakai sirwal, itu untuk memakai sirwal.
Termasuk syarat sahnya sholat di sini wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Semua sholat wajib atau sunat harus menghadap kiblat kecuali fi ghairi nafilatis safar al mubah wa sholati syiddatil khauf. Wa sholati bukan wasolatu, sebagian cetakan itu wasolatu. Wa sholati syiddatil khauf. Di dalam dua sholat ini tidak harus menghadap kiblat. Nggak harus menghadap kiblat. Yang pertama apa? Nafilatis safar. Sholat sunat ketika safar. Safarnya safar yang mubah, bukan yang maksiat. Itu safar yang mubah. Safar di sini tidak harus safar bait, tidak harus safar qasar. Pokok safar ke daerah yang tidak terdengar adzan Jumat dari kampungnya. Jadi kayak dari sini, dari pesisir Pasuruan, Kebonagung itu sudah boleh. Ke Kebonagung, ke Grati, itu ke Raji misalnya, itu sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat sunat tanpa menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu wajib dalam semua sholat wajib atau sunnah kecuali sholat sunat ketika safar yang mubah. Ini kalau mau sholat sunat pilihannya imam menghadap kiblat atau menghadap sesuai arah tujuan. Yang nggak boleh wis tidak menghadap kiblat dan juga tidak menghadap arah tujuan. Kayak naik angkotnya kan miring itu. Itu. Jadi nggak menghadap kiblat dan tidak menghadap arah tujuan. Ini tidak sah. Jadi menghadap arah tujuan. Jadi nggak usah menghadap kiblat di situ. Rukuk sujudnya cukup bil isyarah, merunduk. Dan merunduk untuk sujud lebih rendah. Ini kalau tidak memungkinkan dilakukan secara sempurna. Kalau memungkinkan kayak numpak truk, naik di baknya truk di belakangnya, itu ya wajib sempurna itu. Berdiri tidak harus karena sholat sunatan ya. Tapi menghadap kiblat, rukuk, sujud sempurna harus dilakukan. Kalau naik baknya truk kayak gitu itu ya, atau naik kapal laut itu kan ada tempat lebar. Itu tidak bisa sholat sunat yang di kursi itu tidak bisa. Tapi kalau kayak naik mobil yang nggak memungkinkan untuk rukuk sujud sempurna menghadap kiblat, ya sudah sesuai arah tujuan dan rukuk sujudnya cukup merunduk dan merunduk untuk sujud lebih rendah kalau bisa. Kalau kursinya sempit dengan yang di depannya, merunduk untuk rukuk dan sujud tidak bisa ditambahin natap kursi depannya, ya sudah sama berarti merunduknya sama. Karena itu ketika safar jangan sampai meninggalkan sholat sunnah. Karena ini kesusu rombongan, tidak apa-apa lakukan di mobil. Sebagaimana kalau kita safar sama Habib, kan selalu beliau melakukan sholat sunat ada di mobil itu. Dijaga tetap istiqomahnya tetap dijaga. Nah ini yang pengecualian pertama. Yang kedua wasolati syiddatil khauf. Sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf ini sholat ketika perang atau siap-siap perang ya, yang nggak memungkinkan kita untuk sholat sempurna walaupun sholat wajib ini, walaupun sholat wajib. Jadi perang sudah berkecamuk ini sudah nggak memungkinkan untuk sholat normal, itu sudah nggak memungkinkan. Perang sudah berkecamuk. Perang zaman dulu yang langsung depan-depan. Kalau sekarang kan sembunyi-sembunyian, pakai senjata api dari jauh, sama-sama jauh. Kalau zaman dulu kan langsung pakai pedang tangding kayak gitu ya. Nah ini kok masuk waktu sholat, maka tetap wajib sholat, Lah terus siapa? Kalau bisa menghadap kiblat ya menghadap kiblat, tidak bisa sebisanya. Kalau bisa melakukan rukun dengan sempurna lakukan, tidak bisa ya sebisanya. Itu saking wajibnya sholat, dalam kondisi seperti itu pun tetap wajib sholat sebisanya. Ini kemudian watarkul kalam. Termasuk syaratnya sholat adalah meninggalkan bicara, tidak berbicara. Tidak berbicara. Berbicara yang membatalkan ini kalau satu huruf memahamkan, atau satu huruf tapi dipanjangkan, atau dua huruf walaupun tidak memahamkan. Ini sudah batal. Ketika disengaja. Jadi ketika sengaja, omongan yang membatalkan itu tidak harus banyak, cukup satu huruf yang memahamkan. Dalam bahasa Arab seperti ki, itu ki, jagalah ya, ini ki. Atau satu huruf tapi panjang, lah hamzah sama alif panjang, batal. Atau dua huruf walaupun tidak memahamkan, ini batal kalau disengaja. Kalau nggak sengaja atau lupa, kalau lupa maka ma'fu untuk ngomong 4 kalimat.
versi Ibnu Hajar. Versi Busrul Karim itu 6 kalimat, tapi sebenarnya sama sih. Ini diambil dari kisah Dzulyaden. Kisah Dzulyaden. Suatu hari pernah Rasulullah SAW melakukan sholat yang jumlah rakaatnya 4, dapat 2 rakaat salam. Dapat 2 rakaat salam. Pembesar sahabat tidak ada yang berani nanya, bingung, mereka bingung. Ini kok 2 rakaat salam? Apa ada nasakh? Apa ada pergantian hukum? Apa bagaimana? Dikosor atau bagaimana ini? Tidak tahu, padahal nggak safar. Pembesar sahabat mau nanya, tidak berani. Haibahnya Rasulullah SAW yang begitu besar, tidak berani untuk nanya, tidak berani, diam semuanya. Ada satu sahabat namanya lakopnya Dzulyaden, punya 2 tangan, semua orang yang punya 2 tangan ya. Ini lakop khusus ini. Jadi Dzulyaden namanya. Nanya pada Rasul, ya Rasulullah, aku siratis sholatu amnasita. Wahai Rasulullah, sholatnya ini dikosor atau Anda lupa? Rasulullah menjawab, kullu dzalika lam yakun. Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya, enggak kosor, enggak lupa. Akhirnya setelah itu Rasulullah nanya kepada sahabat, ahakun maqala Dzulyaden, benar tak omongannya Dzulyaden ini? Dijawab, iya benar Rasulullah. Akhirnya, oh berarti lupa berarti. Langsung Rasulullah nambahi 2 rakaat. Tidak ngulang dari awal, padahal sudah ada dialog kan ya, antara Dzulyaden, Rasulullah dan sahabat, ada dialog. Ini Rasulullah tidak ngulangi sholat dari awal, berarti nggak batal, berarti tinggal melanjutkan nambahi 2 rakaat. Lah dari 2 kisah ini akhirnya kata para ulama, kalau orang itu dalam keadaan lupa, ada udzur seperti contoh tadi itu, ada udzur, lupa kalau sedang sholat, belum waktunya salam kok salam, lupa, akhirnya ngomong, kalau omongannya seukuran dialog Rasulullah dan sahabat tadi itu makfu. Berapa kalimat tadi itu? Dialog antara Rasulullah dan sahabat tadi, Imam Ibnu Hajar ngitung itu 4 kalimat. Imam Qulyubi ngitung 6 kalimat. Lah kalau sebatas itu masih makfu. Lebih dari itu hatta lupa batal. Lupa. Kalau sedang sholat lupa, nerima telepon, ngobrol 5 menit. Itu, waduh, anak kan sholat lupa, batal, ngobrol 5 menit ya. Itu hatta lupa juga batal. Yang makfu hanya seukuran dialog antara Rasulullah SAW dan sahabat tadi. Dan yang yang paling segan pada Rasulullah SAW itu justru orang-orang yang paling dekat. Pembesar sahabat itu justru segannya pada Rasulullah itu lebih besar. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis Syama'il, kita sudah belajar Syama'il, coba perhatikan hadis-hadis Syama'il. Kita tidak menemukan di situ yang Syama'il yang menceritakan wajah Rasulullah itu seperti ini, matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, lisannya seperti ini, bibirnya seperti ini. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Enggak. Paling riwayat Sayyidina Anas atau salah satu istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah biasanya ya, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Anas, beberapa Sayyidina Ali. Itu. Kenapa? Yang lain tidak berani memandang wajah Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa cerita kalau ditanya bagaimana Rasulullah, tidak berani cerita, tidak bisa, saya tidak bisa. Ya rata-rata yang cerita Sayyidina Anas. Kenapa Sayyidina Anas ini sejak kecil bersama Rasulullah, namanya anak kecil kan? Itu masih segan-segannya, nggak seperti orang yang sudah besar. Umur 10 tahun jadi khodimnya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Jadi ya ingat memori ketika masih kecil sering kadang memandang wajah Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah juga usianya sangat muda dan salah satu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah. Itu karena itu bisa cerita. Sayyidina Ali juga sejak kecil dirawat oleh Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib itu putranya banyak dan beliau bukan orang kaya, sehingga Rasulullah untuk membalas budi pamannya Abu Thalib yang dulu mengasuh beliau ketika masih kecil, ketika Abu Thalib sudah sepuh dan Rasulullah sudah mulai remaja, dibantu sini biar Ali saya yang ngasuh. Itu. Jadi dididik oleh Rasulullah untuk membantu pamannya, sehingga Sayyidina Ali bisa cerita memori tentang Rasulullah
Karena sejak kecil sudah bersama Rasulullah SAW. Beliau luasnya ilmu seperti itu, tidak tertandingi oleh siapapun ilmunya, yaitu gara-gara apa? Kedekatannya dengan Rasulullah sejak kecil itu. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terkenal ahli tafsir Ibnu Abbas ya. Yang terkenal halal haram ahli fikih Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sahabat Rasul itu ada yang terkenal begitu. Sayyidina Umar terkenal dengan ketegasannya. Kemudian Sayyidina Zaid terkenal dengan ilmu faraidnya. Yang tafsir Ibnu Abbas tadi. Sayyidina Ali tidak terkenalnya. Terkenal apanya? Terkenal di ilmu apa Sayyidina Ali? Enggak terkenal. Kenapa? Di semua ilmu pakar. Kalau Sayyidina Abbas kan menonjol di tafsir. Ya terkenal tafsirnya. Sayyidina Ali menonjol di semua bidang. Jadi sulit dikatakan mufassir. Fikih juga ahli, faraid juga ahli, ini juga ahli, semuanya ahli. Ya gak terkenal apa-apanya, ahli semuanya. Nah itu, seperti itu. Bukan berarti lu Sayyidina Ali gak ada. Karena semuanya terkenal. Ibnu Abbas pernah ditanya, Ibnu Abbas, Anda pemahaman ke Al-Quran begitu dalam itu dari mana? Ini ada hanyalah percikan sedikit dari ilmunya Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Itu. Jadi luar biasa. Itu gara-gara sejak kecil bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi watarkul kalam, meninggalkan bicara, itu tidak boleh bicara dalam sholat. Ya, jadi nggak harus banyak kalau sengaja. Hatta satu huruf memahamkan, atau satu huruf yang dipanjangkan, atau dua huruf walaupun tidak memahamkan, apalagi lebih batal sudah. Latah, tidak sengaja berarti kan? Berarti nggak sengaja. Orang latah itu tidak sengaja, dipegang akan ngomong apa yang diomongkan yang megang, tidak sengaja. Ghalabah, kalau ghalabah ya tadi itu, kalau mencapai ukuran dialognya Rasulullah SAW tadi itu sebatas itu tidak masalah, lebih dari itu batal. Itu lebih dari itu. Ya. Kita berhenti di sini, istirahat 10 menitan lah, 10 menit atau maksimal 15 menit. Kita lanjut sesi kedua nanti. Wallahu a'lam.